Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Dipaksa negara, apakah ibadah kita masih bernilai di hadapan Tuhan? Sahabat, kita hidup di zaman di mana agama bisa menjadi identitas politik, identitas sosial. Ada orang ke gereja karena tradisi, ada yang beribadah karena tekanan keluarganya, ada juga yang karena ikut arus supaya dianggap baik oleh masyarakat. Pertanyaannya sederhana, kalau semua orang beribadah karena harus, apakah Tuhan berkenan? Hari ini kita melihat dunia, banyak negara mengatur agama, banyak gereja mengatur pola ibadah, banyak orang percaya menjalani iman tapi tanpa hati. Dan ternyata ini bukan hal baru. Di zaman Raja Yosia, seluruh bangsa diperintahkan untuk kembali kepada Tuhan. Semua orang harus ikut Paskah. Semua berhala dihancurkan. Kelihatannya luar biasa. Revival nasional, kebangunan rohani besar. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu lahir dari hati atau karena tekanan sistem? Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan, dan biarlah firman ini menelanjangi motivasi ibadah kita hari ini. Sahabat, kita harus mengerti dasar atau latar belakangnya. Bangsa Yehuda pada waktu itu sudah lama hidup dalam sinkretisme, mencampur penyembahan kepada Tuhan dengan ilah-ilah lain. Tempat-tempat tinggi berdiri di mana-mana, bahkan praktik penyembahan berhala masuk ke dalam bait Tuhan. Secara sosial, agama sudah dirusak. Secara politik, raja-raja sebelumnya kompromi. Secara rohani, umat jauh dari Tuhan. Lalu muncul Raja Yosia. Ia menemukan kembali kitab Taurat. Dan dari situ, ia melakukan reformasi besar-besaran, menghancurkan berhala, menajiskan tempat-tempat tinggi penyembahan berhala, menghapus imam-imam palsu, dan yang paling penting, memerintahkan seluruh bangsa merayakan Paskah. Ini bukan sekedar ajakan, ini perintah nasional. Artinya, seluruh umat dipaksa kembali kepada sistem ibadah yang benar. Secara teologis, ini luar biasa. Secara struktural, ini revolusi. Tetapi secara batiniah, ini problem besar. Karena sejarah menunjukkan perubahan sistem tidak selalu berarti perubahan hati. Dan kita tahu akhirnya, meskipun reformasi ini radikal, murka Tuhan tetap menyala atas Yehuda. Mengapa? Karena dosa kolektif bangsa itu sudah terlalu dalam. Dan banyak orang hanya berubah secara luarnya, bukan dari dalam. Sahabat, penulis kitab ini menekankan satu hal penting. Tentang Paskah itu dikatakan bahwa tidak pernah diadakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim. Artinya apa? Secara liturgi, ini ibadah terbesar. Secara ritual, ini paling benar. Tetapi perhatikan kontrasnya. Di ayat berikutnya dikatakan, Tuhan tidak surut dari murkanya. Ini disengaja oleh penulis
karena ada ketegangan teologis yang kuat. Di satu sisi, ketaatan ritual dimaksimalkan. Di sisi lain, penghukuman tetap berjalan. Pesan penulis bahwa ibadah yang benar secara bentuk belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kata memerintahkan dalam teks itu menunjukkan otoritas raja yang kuat. Tetapi tidak ada indikasi bahwa seluruh rakyat mengalami pertobatan sejati. Tujuan penulis adalah mengajarkan bahwa sejarah Israel bukan hanya tentang reformasi luar, tetapi tentang kegagalan hati manusia untuk benar-benar kembali kepada Tuhan. Sahabat, dari bagian ini, mari kita belajar 3 kebenaran penting. Yang pertama, ibadah yang dipaksa tidak mengubah hati. Negara bisa mengatur ibadah, gereja bisa mengatur liturgi, pemimpin bisa mengatur sistem, tetapi tidak ada yang bisa memaksa hati untuk mengasihi Tuhan. Sahabat bisa duduk di gereja setiap minggu, tetapi hati bisa jauh daripada Tuhan. Pelajaran yang kedua, reformasi sistem tidak sama dengan transformasi rohani. Raja Yosia melakukan reformasi total. Ya, tidak setengah-setengah. Tetapi Alkitab menunjukkan reformasi eksternal tanpa pertobatan internal itu tidak cukup. Ini pesan keras untuk gereja hari ini. Bahwa program boleh banyak, struktur gereja boleh rapi, ibadah boleh megah meriah. Tetapi kalau hati jemaat tidak berubah, semua itu kosong. Pelajaran yang ketiga, Tuhan mencari hati, bukan sekedar kepatuhan. Tuhan tidak terkesan dengan keramaian ibadah. Tuhan tidak terkesan dengan ritual yang seperti sempurna. Tuhan melihat hati, dan ini konsisten di seluruh bagian Alkitab. Ketaatan sejati lahir dari relasi dengan Tuhan, bukan karena tekanan. Sahabat, mari kita jujur hari ini. Apakah kita beribadah karena cinta kita kepada Tuhan, atau karena kewajiban sebagai orang Kristen? Apakah kita datang kepada Tuhan karena kita rindu kepadanya, atau karena jadwal rutinitas kita? Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Tuhan tidak mencari ibadah yang ramai. Tuhan mencari hati yang kembali. Dan di dalam Kristus kita melihat jawaban yang sempurna. Tuhan Yesus tidak memaksa orang untuk mengikuti Dia. Tuhan Yesus mengundang, Ia mengutuk hati kita, Ia menarik dengan kasih. Dan pesan kunci hari ini, jangan hanya hadir dalam ibadah, hadirkan hatimu di hadapan Tuhan. Mulai hari ini, periksa motivasi ibadahmu. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jangan hanya puas dengan agama, tetapi kejar hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami beribadah hanya karena rutinitas belaka. Mungkin juga kami beribadah karena tekanan keluarga, atau hanya karena kebiasaan. Tuhan, kami rindu lebih daripada itu. Kami rindu hati kami benar di hadapan-Mu. Pulihkan kami ya Tuhan, bukan hanya secara luar kami,
tapi dari dalam. Biarlah ibadah kami bukan sekedar aktivitas, tapi perjumpaan dengan Engkau. Tarik kami lebih dekat, lembutkan hati kami, dan nyalakan kembali kasih yang mula-mula. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.